Spotlight menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Museum Listrik dan Energi Baru. Kembali lagi kita bertemu di podcast MLab. Kita masuk ke episode 5 bersama saya, Kak Noto, dan narasumber kita bersama Kak Budi. Baik, di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana macam-macam energi dan teori dasar serta konversi energi. Nanti dijelaskan oleh Kak Budi bagaimana konversi energi itu apa, teori dasar energi itu apa, dan macam-macam energi juga apa. Nah, nanti di episode ini adalah khusus untuk anak-anakku atau pemirsa dari sahabat Museum Listrik dan Energi Baru untuk bisa mengerti bagaimana sih macam-macam energi, teori dasar energi, dan konversi energi. Baik, sebelum kita lanjut, walaupun beberapa pemirsa podcast MLab sudah tahu episode yang lalu, tapi kita tetap kenalkan dulu Kak Rudi, ya, dan apa yang akan disampaikan pada saat ini. Kak Rudi, silakan Kak Rudi. Terima kasih Pak Soekarnoto, sahabat museum. Kita ketemu lagi dengan saya Kak Rudi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengkonversi dari beberapa energi menjadi energi listrik. Nah, untuk mengkonversi tersebut kita perlu ada komponen peralatan ya untuk mengkonversi dari misalnya energi air, angin, dan sebagainya. Nah, kita butuh yang namanya generator dan turbin. Baik, Kak Rudi, tadi disebutkan bahwa komponen utama adalah turbin dan generator. Lalu komponen-komponen apa saja yang nanti akan disertai dengan komponen turbin dan generator yang sahabat museum mungkin ada beberapa yang belum kenal tentang turbin, belum kenal tentang generator, dan bagaimana memfungsikan atau menggerakkan kedua komponen itu, Kak Rudi. Baik, tadi sudah disebut mengenai peralatan yang namanya turbin dan generator. Nah, di sini fungsi turbin adalah untuk merubah dari energi tertentu ya, misalnya angin dan sebagainya, menjadi energi gerak. Nah, setelah menjadi energi gerak, kita perlu namanya generator. Nah, fungsi dari generator di sini adalah untuk merubah dari energi gerak menjadi energi listrik. Di sini ada beberapa teori yang mendukungnya adalah terkait dengan hal tersebut ya, yaitu teori dari Ørsted, kemudian teori elektromagnetik, dan teori dari Faraday. Nah, di sini dijelaskan dari teori Ørsted itu bahwa pada sebuah penghantar listrik, di sekitar penghantar listrik itu mengandung medan magnet. Nah, kemudian dari teori elektromagnetik adalah listrik bisa dirubah menjadi magnet, atau dari magnet bisa dirubah menjadi listrik. Nah, kemudian didukung juga oleh teori Faraday. Nah, di sini teori Faraday mengemukakan bahwa sebuah kumparan kemudian digerakkan pada sebuah medan listrik. Nah, di situ akan menghasilkan gaya gerak listrik. Nah, teori-teori dasar ini yang mendukung bagaimana kita mengkonversi dari beberapa energi menjadi energi listrik.
Audi, tadi sepertinya belum disinggung mengenai bagaimana teori pendukung untuk energi matahari. Ini tadi energi-energi yang lain yang dijelaskan oleh Kak Audi, tapi untuk energi matahari, teori tentang konversi energi ini bagaimana Kak Audi? Baik Pak Kanoto, sahabat museum, di sini khusus untuk energi matahari kita perlu alat yang namanya sel surya atau bahasa asingnya sel fotovoltaik. Ya. Sel surya ini adalah terbuat dari bahan semikonduktor. Nah, semikonduktor yang terbaik adalah dari bahan silikon. Nah, ini sebenarnya bahan ini banyak terdapat di Indonesia ya. Ini berupa pasir silika. Tapi untuk proses menjadikan dari pasir silika menjadi silikon perlu teknologi yang tinggi. Nah, kita bahas dulu apa sih semikonduktor itu. Semikonduktor adalah bahan yang bila pada posisi suhu kamar dia bersifat sebagai isolator, tapi apabila terkena atau mendapatkan energi, misalnya cahaya dan sebagainya, cahaya matahari, ini bersifat sebagai konduktor. Nah, di sini sistemnya adalah ada dua sel di situ, yaitu sel yang bertipe P dan bertipe N. Nah, yang bertipe P, kalau terkena sinar matahari dia akan melepaskan elektron, jadi akan kelebihan elektron, maka dia bersifat sebagai kutub negatif. Kemudian untuk yang bertipe N, kalau terkena sinar matahari dia akan kekurangan elektron, sehingga dia bersifat sebagai kutub positif. Nah, kalau kedua elemen ini dihubungkan akan menghasilkan listrik. Nah, itu adalah cara mengkonversi dari energi matahari menjadi listrik. Oke, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai komponen yang ada di energi matahari khususnya untuk solar cell. Tapi kali ini coba Kak Udi bisa jelaskan juga tentang contoh konversi energi yang lain, Kak Udi. Apa saja yang bisa dikonversi? Baik, Kanoto dan sahabat MLab semuanya, kita akan membahas sesuai yang ada di Museum Listrik ya. Jadi kita coba bahas tadi sudah dibahas mengenai energi matahari. Nah, kita lanjut ke energi samudra. Nah, energi samudra ini ada beberapa energi yang bisa dirubah menjadi listrik ya. Bisa pasang surut air laut, kemudian arus laut, kemudian termal laut. Nah, itu semuanya bisa menggerakkan turbin. Jadi intinya dari energi samudra untuk menggerakkan turbin, kemudian menggerakkan generator, baru menghasilkan listrik. Nah, di sini juga energi angin juga sama ya. Jadi intinya energi angin nanti akan memutar turbin angin, baru memutar generator, baru dihasilkan listrik. Begitu juga energi biomasa. Nah, energi biomasa di sini akan menghasilkan gas dalam bentuk biogas. Nah, biogas ini akan dipakai untuk menggerakkan turbin gas. Nah, turbin gas baru menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Nah, kemudian energi air ya, itu juga sama. Energi air untuk menggerakkan turbin dan menggerakkan generator akhirnya menjadi listrik. Nah, selanjutnya ada panas bumi. Energi panas bumi juga sama ya. Ini menghasilkan uap
panas dari dalam daerah pegunungan, ya, menghasilkan panas bumi. Nah, ini sama juga menggerakkan turbin uap di situ. Nah, baru turbin menggerakkan generator dan menjadi listrik. Nah, yang terakhir adalah energi nuklir. Nah, sebenarnya energi nuklir adalah dihasilkan dari reaksi fusi atau pembelahan inti. Nah, ini dihasilkan panas. Nah, panas ini digunakan untuk menguapkan air bertekanan di situ. Nah, baru menghasilkan uap bertekanan untuk memutar turbin uap. Nah, baru turbin uap bergerak menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Saya kira itu, sahabat Tio. Baik Kak Udi, tadi sudah mulai dari energi awal, kemudian konversi energi, sampai bicara mengenai energi terbarukan yang 7 tadi. Luar biasa, banyak sekali sumber energi kita ternyata, sahabat museum ya. Di Indonesia ke-7-7-nya ada. Luar biasa, ada negara yang hanya dari 7 itu 2, 3, tapi Indonesia 7-7-nya ada. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Udi mengenai bagaimana pemberdayaan energi tersebut. Nah, untuk sahabat museum, kita sebagai generasi muda, generasi penerus nanti ya, 7 energi itu adalah warisan untuk bisa dikembangkan, bisa dijadikan sumber energi yang lebih besar. Nah, untuk ini episode yang kelima, Kak Udi dan Kak Mampu untuk membicarakan mengenai energi dan bagaimana konversi teori dasarnya kita sudah kupas. Berikutnya, di episode berikutnya kita akan coba ketemu lagi untuk membahas energi atau koleksi lain yang ada di Museum Listrik dan Energi Baru, tentunya di podcast Museum Lab Potlet MLab. Oke, Kak Udi, terima kasih sudah masuk atau sudah gabung di episode kita yang kelima. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Udi bisa bermanfaat oleh sahabat Museum Listrik dan Energi Baru, bisa tahu bagaimana energi-energi dasar, kemudian konversi energi terbarukan yang luar biasa di Indonesia banyak, untuk bisa kita kembangkan, kita potensikan untuk generasi mendatang. Baik, sahabat MLab, untuk episode ini Kak Mampu dan Kak Udi mohon pamit, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Udi disampaikan pada episode kali ini bermanfaat buat sahabat museum semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sahabat museum.